Malam sebelum pernikahanku, kupikir aku akan sendirian, gugup, gelisah, mungkin menulis janji pernikahan. Namun, 3 pria mengetuk pintuku dan tunanganku yang mengirim mereka. Aku berkata ya, dan aku tak pernah sekalipun menoleh ke belakang. Jika Anda pernah ke sini sebelumnya dan menikmati cerita-cerita ini, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan. Itu cara termudah untuk mendukung saluran ini dan membantu kami terus berkarya. Dan jika Anda baru di sini, selamat datang. Kuharap Anda menikmati cerita ini dan kembali lagi untuk cerita lainnya. Sekarang, mari kita mulai. Aku berbaring di tempat tidur sendirian. Kamar hotel terasa kosong meskipun semuanya sudah siap untuk besok. Gaun, cincin, janji pernikahan. Aku tidak bisa tidur. Besok, aku akan berjalan menyusuri lorong dan mengucapkan, ya, kepada pria yang kucintai. Tapi di benakku, yang kudengar hanyalah suaranya. Jangan khawatir, kita tidak akan menjadi pasangan yang membosankan. Aku tertawa ketika dia mengatakannya. Tapi sekarang, menatap langit-langit, aku tidak begitu yakin. Bisakah kita benar-benar menjaga api cinta itu tetap menyala selamanya? Ada begitu banyak hal dalam hidupku sebelum dia yang terasa menggetarkan. Malam-malam liar, petualangan, kebebasan. Tapi sekarang, saat pernikahan semakin dekat, rasanya aku berada di ambang sesuatu yang tak bisa kuhindarkan. Apakah aku benar-benar siap meninggalkan semua itu? Ketukan di pintu membuyarkan lamunanku. Aku membukanya tanpa berpikir. 3 pria berdiri di sana. Salah satunya bertato di seluruh lengannya. Yang kedua lebih tua dengan uban di janggutnya dan mata yang tak berkedip. Yang ketiga berbadan tegap dan cukup tinggi untuk menghalangi cahaya dari lorong. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Pria di depan memberiku sebuah amplop kecil. Namaku tertulis di atasnya, tulisan tangannya. Aku membukanya. Kau bilang kau takut akan kehidupan yang membosankan. Biarlah ini menjadi jawabanmu. Bersenang-senanglah malam ini. Aku akan menemuimu di altar. Calon suamimu, kami di sini untukmu. Hanya itu yang dia katakan. Tenang, yakin, seolah semuanya telah diatur. Aku tidak bertanya apa maksudnya. Aku sudah tahu. Aku menyingkir. Mereka masuk dengan tenang. Tak ada kata-kata, tak ada tatapan di antara mereka. Hanya suara sepatu di karpet dan beban sesuatu yang tak terucapkan yang memenuhi ruangan. Aku menutup pintu. Suara itu, bunyi gembok yang berbunyi klik, membuat jantungku berdebar kencang. Aku berdiri di sana memegang catatan itu seolah-olah itu akan memberiku instruksi. Ternyata tidak. Aku berbalik ke arah mereka, mencoba mengatur napas. Jadi, kalian penduduk lokal atau dia menerbangkan kalian ke sini? Yang lebih tua menatapku. Suaranya tenang. Kau tak perlu berbincang. Aku tertawa kecil, gugup, bukan tertantang. Lalu aku berjalan di antara mereka, bukan secara tidak sengaja, bukan dengan malu-malu. Aku berjalan seolah siap untuk apapun yang akan terjadi selanjutnya. Saat aku lewat, tangan-tangan terulur. Satu menyentuh pinggangku, yang lain menyentuh bagian dalam lenganku. Ujung jari bergerak perlahan, sengaja seolah-olah mereka sedang mempelajari diriku. Jubahku melonggar di bawah sentuhan mereka. Jubah itu meluncur ke bawah lenganku tanpa perlawanan, jatuh menjadi tumpukan sunyi di sekitar pergelangan kakiku. Seseorang bergerak di belakangku, bibirnya menyentuh bagian belakang leherku. Tangan lain meluncur dari pinggulku ke dadaku, hangat dan penuh, jari-jarinya menyebar. Sebuah mulut menemukan mulutku. Lembut, sabar, aku mencondongkan tubuh ke arahnya. Mereka tidak menahan diri lagi. Sentuhan semakin berani, semakin ingin tahu, semakin yakin. Aku tidak tersentak. Tangannya bergerak lembut di belakang kepalaku. Tidak kasar, hanya mantap, menuntungku ke bawah, dan aku mengikutinya. Mereka mulai dengan kemeja mereka, menarik kain ke atas kepala mereka, memperlihatkan kulit, otot, tato, dan ketegangan. Aku memperhatikan tangan mereka bergerak perlahan dan pasti. Setiap gerakan tidak terburu-buru tetapi penuh energi. Kemudian aku melangkah maju dan mengurus sisanya. Satu persatu, aku melepaskan ikat pinggang mereka, menarik resleting hingga terbuka, dan membiarkan beberapa pakaian mereka jatuh. Tanganku bergerak dengan lancar, percaya diri. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Tanpa ragu,
Aku mendekatkan mulutku ke pria pertama. Aku meluangkan waktu bersamanya, membiarkan momen itu terasa panjang saat aku bergerak perlahan, membangun ritme sendiri sementara tanganku meraih tangan yang lain, membelai, melingkari, memeluk mereka erat-erat. Aku berganti posisi, bersandar pada yang lebih tua. Merasakan tangannya menempel di belakang kepalaku, menstabilkanku saat aku mengikuti arahannya. Setiap gerakan disengaja. Dia sedikit maju, napasnya tersengal-sengal. Yang tinggi menunggu paling lama. Dadanya naik perlahan dan berat saat aku berbalik menghadapnya. Bibirku terkatup di bibirnya, dan aku merasakan jari-jarinya menyentuh rahangku. Hanya sekali, lembut dan ragu-ragu, sebelum kembali mengencang. Mereka berdiri di sekelilingku seperti badai yang sedang terbentuk, panas membubung ke segala arah. Tapi mereka membiarkanku bergerak sesukaku. Tangan mereka terjerat di rambutku, menelusuri tulang belikatku, menstabilkanku saat aku terus bergerak. Ketika lututku mulai sakit, yang bertato membungkuk dan mengangkatku dengan mudah. Dia membawaku ke tempat tidur, membaringkanku di atas spray seolah aku adalah sesuatu yang telah diperintahkan untuk ditangani dengan hati-hati, tetapi ingin dia miliki. Seorang pria berlutut di antara kedua kakiku, mulutnya turun perlahan dengan penuh perhatian saat ia menjelajahi setiap lekukan yang bisa ia jangkau. Ia sedikit menyesuaikan pinggulku, memiringkanku ke arahnya seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Napasnya hangat, langkahnya mantap, lebih seperti pemujaan daripada nafsu. Pria lain naik ke sampingku dan mengarahkan dirinya ke bibirku. Aku menerimanya lagi, merasakan. Aku merasakan kehadirannya di bibirku. Tanganku menopang pinggulnya saat aku menyesuaikan langkahku dengannya. Yang ketiga tetap dekat dengan dadaku. Mulutnya menelusuri lekukan tubuhku. Lidahnya berputar perlahan sebelum giginya menyentuh tonjolan itu sekali saja. Membuatku terengah-engah tak bisa kutahan. Aku dikelilingi, ditarik ke segala arah. Kemudian pria di antara kakiku bangkit. Mulutnya licin, ekspresinya fokus. Dia menatapku, bertemu pandang denganku. Dia bergeser ke depan, tubuhnya sejajar dengan tubuhku, melayang tepat di atasku. Dan untuk sesaat, aku lupa cara bernapas. Aku tersentak. Aku sudah bergerak, telentang, lengan terentang, mulut terbuka, tubuh terbuka. Satu sudah di bawahku, bergerak dengan ritme yang stabil, yang lain di mulutku, dan yang ketiga menyentuh dadaku dengan mulut dan tangannya. Terlalu banyak dan tidak cukup. Setiap kali pria di bawahku bergerak maju, sesuatu bergetar di perutku. Napasku tersengal-sengal dan pria di mulutku akan mengerang pelan. Jari-jarinya mencengkeram rambutku. Aku bisa merasakan ritme di antara mereka. Bagaimana mereka bergerak bersama. Bagaimana mereka memperlakukanku tanpa terburu-buru, tanpa berhenti. Aku mengerang di pelukannya. Aku tak bisa menahannya. Aku tak lagi menahan diri. Tanganku menyusuri paha, kulit, dan spray, mencari sesuatu, apapun untuk membuatku tetap tenang. Tapi aku tak menginginkan ketenangan. Aku menginginkan lebih. Dan kemudian mereka memberikannya padaku. Pria di mulutku menjauh lebih dulu. Ia membelai pipiku sekali, lalu bergerak ke bawah di antara kakiku, tempat pria di antara keduanya perlahan menarik diri. Mata mereka bertemu di atasku. Tak ada kata-kata. Satu menggantikan yang lain. Tubuhnya menyatu dengan tubuhku dengan bobot yang berbeda. Lebih lambat pada awalnya, lebih tebal. Aku merasakan diriku bergeser dan beradaptasi. Kakiku terangkat secara naluriah untuk menahannya di sana. Ia memelukku lebih erat dari sebelumnya. Ritmenya lebih kasar. Aku bisa mendengar napasnya cepat dan tidak teratur saat gerakannya semakin mendesak. Perbedaannya bukan hanya fisik, itu segalanya. Jika yang pertama bergerak dengan hati-hati, yang ini bergerak dengan penuh nafsu. Setiap gerakan memicu reaksi dariku. Setiap suara dari tenggorokannya mengirimkan panas ke tulang punggungku. Pria yang tadi berada di dadaku bergeser lebih rendah. Sentuhannya kini menyusuri pinggangku, mulutnya menyusuri tulang rusuk dan perutku. Aku bergerak, meregangkan tubuh, mengejar sensasi. Salah satu dari mereka berbaring telentang di tempat tidur dengan tangan terbuka. Mereka membantuku memanjat di atasnya. Aku perlahan memposisikan diriku ke dalam pelukannya. Dia menyambutku dengan kehangatan dan ketegangan. Sentuhannya membuatku bergerak saat lututku menemukan tempatnya di kedua sisinya. Aku menemukan ritme,
Gerakan lembu pada awalnya, lalu lebih kuat. Dia bangkit untuk menemuiku dari bawah, cengkeramannya mantap di pinggangku, matanya terkunci pada mataku seolah tak ada yang lain. Kemudian aku merasakan kehadiran lain di belakangku. Seorang pria kedua melangkah lebih dekat, berdiri tegak. Tangannya meluncur di sepanjang punggung bawahku, jari-jarinya dengan lembut memiringkanku ke depan. Aku menopang diriku dengan satu tangan pada pria di bawahku dan tangan lainnya meraih keseimbangan saat pria ketiga melangkah di depanku. Dia berdiri di tempat tidur, tepat di depanku, dalam jangkauan. Mulutku terbuka untuknya secara naluriah. Saat aku menciumnya, pria di belakangku bergerak ke posisi yang tepat. Ada jeda, tarikan napas, lalu tekanan perlahan meningkat saat dia berbaring di belakangku dengan presisi yang cermat. Aku terengah-engah di pelukan pria di depanku, jari-jariku mencengkeram pahanya. Aku tertahan ke segala arah sekaligus. Tubuhku bergerak tanpa kendali. Pikiranku benar-benar kacau. Aku tidak bisa merasakan satupun sensasi. Gerakan itu mengelilingiku, naik, turun, bergeser seperti badai. Aku tidak bisa bicara. Aku hampir tidak bisa bernapas. Yang bisa kulakukan hanyalah bertahan dan membiarkannya terjadi. Dan ketika tekanan itu mereda dan aku tidak mencoba menahannya, rasanya bukan seperti jatuh. Rasanya seperti menyerah. Kemudian, aku berbaring miring, hampir tidak bernapas. Spray melilitku seperti sulur. Besok, aku akan mengatakannya. Dia berjanji padaku bahwa itu tidak akan membosankan. Dan dia benar. Jujurlah, apakah menurutmu pernikahan ini memiliki peluang nyata? Atau sudah ditakdirkan gagal sejak dia membuka pintu itu? Beritahu aku di kolom komentar. Aku akan membacanya. Dan sebelum Anda pergi, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan video berikutnya. Terima kasih telah menonton.